Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 46. Kurang lebih 1 jam kemudian dia mendengar suara bisik-bisik dari luar kamarnya, suara bisik-bisik dari 3 orang laki-laki. Dia tidak dapat menangkap kata-kata mereka karena mereka itu berbisik-bisik lirih sekali, akan tetapi dia tahu bahwa yang bicara itu adalah Kui Hok Boan bersama 2 orang laki-laki yang tidak dikenalnya. Mendengar nada suara mereka, tentu 2 orang itu adalah laki-laki yang masih muda. Akan tetapi, sebentar saja mereka itu berbisik-bisik, lalu keadaan menjadi sunyi lagi dan terdengarlah bunyi langkah seorang di antara mereka menjauh. Hanya seorang saja yang pergi. Berarti bahwa ada 2 orang lain yang tadi datang bersama Kui Hok Boan, tinggal di sekitar luar kamarnya dan kamar bicu. Hati Sin Leong terguncang dan dia makin bercuriga. Apakah artinya semua ini? Sin Leong tetap duduk bersila dengan penuh perhatian ke arah sekelilingnya, namun tidak terjadi sesuatu. Menjelang tengah malam, tiba-tiba seluruh urat syaraf di tubuhnya menegang. Ada suara langkah orang berindap-indap ke arah jendela kamarnya yang berada di belakang, berlawanan dengan pintu kamar. Kemudian, langkah orang ini berhenti di luar jendela kamarnya, kemudian terdengar daun jendela kamar itu bergerak dibuka orang dari luar. Sin Leong tetap diam saja, menanti sampai daun jendela itu terbuka dan orang yang membongkar daun jendela itu masuk. Begitu dia melihat bayangan hitam meloncat dan berkelebat masuk dari jendela yang sudah terbuka, dia pun meloncat dan sebelum orang itu mampu bergerak, dia sudah menangkap lengannya. Lengan yang kecil halus. Siapa kau? PS. Leongko, aku Lin Lin, bisik orang itu yang menyeringai karena lengannya yang dipegang itu terasa nyeri sekali. Adik Lin. Mengapa kau? PS, jangan keras-keras, dengarlah baik-baik, Leongko. Kau harus cepat pergi dari sini bersama Enci Bicu, sekarang juga. Cepat akan datang pasukan dari kota raja untuk menangkap kalian, suara itu terisak dan ditahannya. Dari mana kau tahu? Siapa yang memberitahu kepada pasukan kota raja bahwa kami berada di sini? Sin Leong berbisik masih memegang lengan adik tirinya itu akan tetapi dia tidak mempergunakan tenaga lagi. Ayah. Sin Leong melepaskan pegangannya dan melangkah mundur, menatap wajah adik tirinya di dalam gelap remang-remang itu. Dan kalian disuruh ke kota raja melaporkan kehadiran kami? Dia berhenti sebentar masih tidak mau percaya. Kenapa kau sekarang memberitahu kepadaku? Lin Lin menjadi tidak sabar atas sikap Sin Leong yang tidak cepat-cepat pergi melarikan diri itu. Dengar, Leongko, bisiknya sambil mendekat. Kami disuruh antar surat kepada Kuan Chiang Kun di kota raja. Karena curiga, kami membukanya di jalan dan baru kami tahu bahwa ayah melaporkan engkau. Kami tidak berani membangkang, maka Encilan melanjutkan perjalanan ke kota raja sedangkan aku diam-diam kembali untuk memberitahu kepadamu. Nah, kau cepat ajak Enci Bicu pergi sebelum terlambat. Bicu, kami pun tadi telah disuguhi arak yang agaknya mengandung obat bius. Aku menyesal sekali, Leongko, ayahku, Lin Lin tidak melanjutkan kata-katanya. Sin Leong merangkulnya dan mencium pipinya. Lin Lin, kalian baik sekali, aku cinta kepadamu dan kepada Lan Moi, dia melepaskan rangkulannya. Aku akan pergi sekarang juga, akan kuambil Bicu dari kamarnya. Dia lalu melangkah hendak keluar melalui jendela itu. Dengar, Leongko, bisiknya sambil mendekat. Kami disuruh antar surat kepada Kuan Chiang Kun di kota raja. Karena curiga, Leongko. Lin Lin berbisik. Sin Leong menoleh. Harap kau maafkan ayahku. Sin Leong mendengus marah, teringat akan pengkhianatan ayah tirinya. Demi aku, demi Encilan. Hening sejenak, kemudian terdengar Sin Leong menarik napas panjang. Baiklah, Lin Moi, jangan khawatir, akan kulupakan saja apa yang diperbuat oleh ayahmu malam ini. Nanti dulu, Leongko. Di depan pintu kamar Enci Bicu dan di depan kamar ini terdapat penjaga-penjaga, mungkin Buko dan Sinko juga diperintah oleh ayah untuk melakukan penjagaan. Biar kupancing mereka agar melepaskan perhatian dari kamar Enci Bicu. Kalau engkau nanti sudah mendengar suara kami bercakap-cakap, nah, kau boleh memasuki kamar Enci Bicu dari jendela belakang. Baik, Lin Moi, dan terima kasih. Tapi, bagaimana selanjutnya engkau akan melarikan diri membawa Enci Bicu?
Bagaimana kalau engkau dikejar-kejar dan tertawan? Suara Lin Lin terdengar penuh kegelisahan. Serahkan saja kepadaku. Xin Liong lalu keluar dari jendela, didahului oleh Lin Lin. Darah itu lalu menyelinap melalui jalan memutar sedangkan Xin Liong berindap-indap mendekati kamar bicu. Memang benar, dia melihat beberapa bayangan orang bergerak dan menjaga di sekitar kamarnya dan kamar bicu, maka dia mendekam di tempat gelap, mendengarkan. Tak lama kemudian dia mendengar suara seorang laki-laki, suara seorang muda yang dia tahu tentu seorang di antara keponakan Kui Hok Boan, menegur Lin Lin. Hei, Lin Moi, engkau sudah pulang. Mana Lan Moi? Aku pulang lebih dulu, perutku sakit. Encilan melanjutkan perjalanan seorang diri, terdengar suara Lin Lin menjawab. Mengapa engkau belum tidur, Sinko? Mana ayah? Ayah sudah tidur, aku dan Buko ditugaskan menjaga. Lin Moi, kenapa engkau pulang malam-malam? Bukankah engkau dan Lan Moi ke kota raja? Terdengar suara laki-laki lain dan tahulah Xin Liong bahwa laki-laki ini tentu Kuan Siong Bu dan yang tadi adalah Te Beng Xin. Darah itu lalu menyelinap melalui jalan memutar sedangkan Xin Liong berindap-indap mendekati kamar bicu. Memang benar, dia melihat beberapa bayangan orang bergerak dan menjaga di sekitar kamarnya dan kamar bicu, maka dia mendekam di tempat gelap, mendengarkan. Tak lama kemudian dia mendengar suara seorang laki-laki, suara seorang muda yang dia tahu, betapa inginnya untuk keluar dan menjumpai mereka, akan tetapi teringat akan keadaan dirinya yang terancam, apalagi bicu yang mungkin masih tidur nyenyak karena obat bius, dia menekan keinginan ini dan selagi mereka bercakap-cakap, cepat dia menyelinap menghampiri jendela kamar bicu. Mudah saja baginya membuka daun jendela tanpa mengeluarkan suara dan dia cepat meloncat ke dalam. Kamar itu remang-remang gelap seperti kamarnya tadi, namun matanya yang tajam dapat melihat bicu rebah miring di atas pembaringan dengan pakaian masih lengkap seperti ketika makan minum tadi. Dia menghampiri dan ternyata darah itu masih tidur nyenyak. Dia mengguncangnya beberapa kali, namun bicu seperti dalam keadaan pingsan saja, sama sekali tidak bergerak. Maka tanpa ragu-ragu dia lalu memanggul tubuh bicu di pundak kirinya, merangkul dengan lengan kiri dan dibawanya keluar dari dalam kamar melalui jendela. Xin Liong mempergunakan kesempatan selagi Lin Lin mengalihkan perhatian dua orang muda dan para penjaga itu, menjauhi kamar ke sebelah belakang bangunan, kemudian dengan kepandaiannya yang tinggi dia meloncat ke atas genteng tanpa menimbulkan sedikit pun suara, dan berlarilah Xin Liong membawa tubuh bicu yang masih belum sadar itu, menjauhi dusun itu. Karena dia tahu bahwa pasukan kerajaan tentu akan melakukan pengejaran, maka dia melarikan diri menuju ke barat di mana nampak pegunungan dari jauh. Dia harus pergi bersama bicu ke utara, akan tetapi tidak boleh sekali-kali melalui kota raja, maka dia mengambil jalan memutar, melalui sebelah barat kota raja di mana terdapat banyak pegunungan liar, kemudian baru ke utara. Biarpun Xin Liong telah memiliki ilmu kepandaian yang tinggi dan dia dapat mempergunakan ginkangnya untuk berlari cepat sekali, namun malam itu gelap hanya diterangi bintang-bintang yang bertaburan di langit. Apalagi dia harus memanggul tubuh bicu, dan dia lari melalui jalan-jalan liar, maka tentu saja dia harus berhati-hati dan tidak dapat berlari cepat. Betapapun juga, karena pandainya Lin Lin memancing perhatian para penjaga, tidak ada seorang pun dalam rumah keluarga Kui yang mengetahui bahwa dua ekor burung itu telah terbang dari sarangnya. Pada keesokan harinya pagi-pagi sekali Kui Hok Boan sudah bangun dari tidurnya dan segera dia pergi menuju ke kamar dua orang tamu itu. Hatinya lega melihat betapa Siong Bu dan Beng Xin bersama para penjaga masih berada di depan kedua kamar itu, akan tetapi Kui Hok Boan merasa heran melihat Lin Lin ikut pula menjaga di situ. Engkau sudah pulang. Mana Lan Lan? Ayah, aku pulang lebih dulu. Di tengah perjalanan aku merasa sakit perut dan terpaksa aku kembali malam tadi, sedangkan Encilan seorang diri melanjutkan perjalanan ke kota raja. Dan sekarang bagaimana sakit perutmu? Tanya ayah ini sambil memandang wajah putrinya itu yang agak pucat, dan hal ini adalah karena semalam suntuk Lin Lin tidak tidur dan juga diam-diam merasa gelisah. Mengapa engkau tidak tidur semalam dan ikut berjaga di sini kalau perutmu sakit? Sekarang sudah sembuh, ayah dan aku memang ikut berjaga bersama Buko dan Sinko. Ayah itu termenung dan mengerutkan alisnya. Kenapa Lan Lan belum juga pulang? Kalau dia langsung ke rumah Kuan Chiang Kun, seharusnya dia sudah pulang bersama pasukan. Mungkin Encilan lelah dan bermalam di kota raja,
ayah, kata Lin Lin dan Hok Boan mengangguk. Akan tetapi tetap saja dia tidak merasa puas karena dianggapnya pengiriman pasukan dari kota raja amat lambat. Mestinya pagi-pagi sudah tiba di sini. Kalau pasukan sudah datang dan menangkap Sin Leong dan Bicu, baru dia merasa lega. Makin diperpanjang waktunya, makin gelisahlah dia. Tentu saja dia tidak takut dua orang itu akan mampu melarikan diri, karena kepandaian dua orang muda seperti itu tentu tidak ada artinya baginya. Akan tetapi betapapun juga dia merasa sungkan dan tidak enak terhadap Sin Leong. Maka makin cepat perkara ini selesai, makin baiklah. Untuk menenangkan hatinya, dia menghampiri kamar Sin Leong lalu mengetuk daun pintu kamar itu. Leong Ji. Sin Leong. Tuk tuk tuk. Sin Leong. Tidak ada jawaban dari dalam kamar dan Kui Hok Boan menoleh sambil menyeringai, lalu berkata kepada para penjaga itu. Dia masih tidur nyenyak. Kembali dia mencoba dengan ketukan dan panggilan di depan pintu kamar Bicu, akan tetapi hasilnya sama saja, tidak ada jawaban dari balik pintu kamar itu. Biarkan mereka tidur, kalian jaga di sini jangan lengah sampai pasukan datang, kata Kui Hok Boan dengan hati lega. Lin Lin, kau agak pucat, hayo kau mengasuh ke kamarmu sana. Atau sebaiknya kau makan pagi dulu, baru mengasuh. Aku ingin ikut berjaga di sini, ayah. Nanti kalau sudah lelah, aku akan pergi mengasuh. Aku menanti kembalinya Encilan. Kui Hok Boan mengangguk dan memasuki kamarnya kembali. Hatinya lega. Betapapun juga, dua orang bocah itu tidak akan melarikan diri. Kalau perlu, sebelum pasukan datang, dan mereka itu akan melarikan diri, dia dapat menggunakan kekerasan untuk menahan atau menangkap mereka. Sungguh pun kalau dapat, jangan dia yang melakukan penangkapan, biar Kuan Chiang Kun bersama pasukannya agar jangan terlalu kentara dia memusuhi mereka itu. Matahari telah naik tinggi ketika terdengar derap kaki kuda dan Lan Lan muncul dengan muka agak pucat. Kui Hok Boan cepat menyambut kedatangan putrinya ini dan langsung bertanya. Bagaimana? Lin Lin juga sudah menyambut kakaknya dan kini mereka berdua berdiri berdampingan di depan ayah mereka dan keduanya memandang kepada Kui Hok Boan dengan sinar mata mengandung kemarahan. Ayah sungguh keterlaluan, tiba-tiba Lan Lan berkata. Bagaimana ayah sampai dapat bertindak sekejam itu, kata pula Lin Lin yang kini berubah sikapnya, tidak pendiam dan pura-pura tidak tahu seperti malam tadi ketika pulang sendirian. Kini dia bersikap seperti Lan Lan, menentang ayah mereka. Mengapa kalian ini? Apa maksud kalian? Kui Hok Boan membentak, pura-pura tidak mengerti. Ayah mengirim surat kepada Kuan Chiang Kun selagi Leong Ko berada di sini. Apa maksud ayah? Kata Lin Lin. Bukankah kalian sudah kuberitahu? Agar Kuan Chiang Kun tidak datang ke sini dan... Ayah tidak perlu membohongi kami, teriak Lan Lan marah. Ayah melaporkan kehadiran Leong Koko dan menyuruh Kuan Chiang Kun membawa pasukan datang ke sini untuk menangkap Leong Ko dan Enci Bicu. Kui Hok Boan menarik napas panjang dan tersenyum, mengangguk-angguk. Kiranya Kuan Chiang Kun telah memberitahu kepadamu, Lan Lan? Itu lebih baik lagi. Memang kalian harus tahu, kita tidak mungkin dapat melindungi pemberontak-pemberontak. Selain hal itu amat membahayakan kita, juga memberontak merupakan perbuatan yang amat berdosa. Kita sebagai rakyat yang baik harus menentang pemberontak-pemberontak, dan mengingat bahwa Sin Leong dan Bicu adalah keturunan dan murid pemberontak dan menjadi buronan pemerintah, sudah seharusnya kalau kita melaporkan agar mereka ditangkap. Ayah sungguh kejam. Betapapun juga Leong Koko adalah saudara kami, saudara seibu, sekandung. Kami tak dapat membiarkan dia celaka oleh ayah. Lan Lan berseru. Kami tidak bisa mendiamkan saja ayah melakukan tindakan rendah dan kejam. Lin Lin menyambung. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Lan dan Lin. Tahan mulut kalian itu. Ini adalah urusan pribadiku, kalian tidak usah ikut campur. Aku tidak ingin kalian ikut campur, karena itu aku tidak memberitahu kepada kalian ketika aku mengutus kalian mengirim surat kepada Kuan Chiang Kun. Akan tetapi Kuan Chiang Kun telah memberitahu kepadamu, Lan Lan, dan engkau harus mengerti bahwa perbuatan ayahmu ini. Kami tidak tahu dari Kuan Chiang Kun. Kami tahu sendiri, potong Lan Lan dengan berani. Dan aku telah membebaskan Leong Ko, sambung Lin Lin. Mendengar ini, terkejutlah Kui Hok Boan.
Sejenak dia memandang kepada kedua orang putrinya dengan mata terbelalak dan bingung, kemudian dia berlari ke tempat kedua orang tamu itu tidur. Xiongbu, Beng Xin dan para penjaga terkejut melihat Hok Boan datang berlari-lari diikuti oleh dua orang darah kembar itu, lebih terkejut lagi melihat Hok Boan mendobrak pintu kamar Xin Liong. Trak! Pintu itu jebol dan terbuka memperlihatkan kamar yang kosong. Kui Hok Boan berlari ke kamar bicu, dibukanya daun pintu dengan kasar dan ternyata kamar itu pun telah kosong. Keparat! Kui Hok Boan menyumpah-nyumpah, lalu membalikkan tubuhnya menghadapi dua orang putrinya dengan mata mendelik saking marahnya. Hayo kalian katakan, apa artinya semua ini, bentaknya marah. Akan tetapi dua orang darah itu menentang pandang mata ayah mereka dengan berani, kemudian Lan Lan berkata lantang. Kami tidak ingin melihat ayah melakukan perbuatan yang khianat dan kejam, maka kami berdua lalu berpisah, membagi tugas. Aku melanjutkan perjalanan ke kota raja, dan baru pagi tadi aku menyampaikan surat ke Kuan Chiang Kun. Dan aku kembali ke sini untuk memperingatkan Liongko sehingga dia dapat pergi melarikan Enci Bicu, sambung Lin Lin. Kemarahan Kui Hok Boan mencapai puncaknya mendengar ucapan dua orang putrinya itu. Keparat! Kalian anak-anak durhaka, bentaknya dan tangannya bergerak cepat menampar ke depan dua kali. Plak! Plak! Tubuh Lan Lan dan Lin Lin terpelanting dan pipi mereka menjadi biru membengkak oleh tamparan ayah mereka yang amat keras tadi. Ayah boleh membunuh kami, teriak Lan Lan sambil bangun kembali. Lebih baik mati daripada menjadi pengkhianat kejam, teriak pula Lin Lin. Jahanam, kalian berani melawan ayah sendiri? Kalian sudah bosan hidup? Kemarahan Kui Hok Boan membuat dia mata gelap. Dia sudah melangkah maju lagi, siap untuk menghajar. Akan tetapi pada saat itu, dua orang pemuda cepat maju menghadang dan berlutut di depan Hok Boan. Yang seorang adalah Kuan Xiongbu yang berwajah tampan dan berpakaian rapi, sedangkan pemuda yang kedua adalah Te Beng Xin yang berwajah ramah dan bertubuh gendut. Harap Paman Sudi mengampuni adik Lan dan adik Lin, dan saya bersedia menerima hukuman mewakili mereka, kata Te Beng Xin, pemuda gendut itu dengan gerak-gerik dan suara yang lucu sungguh pun dia tidak bermaksud untuk melucu. Saya mintakan ampun untuk Lan Moi dan Lin Moi. Harap Paman jangan khawatir, sekarang juga saya akan mengejar mereka berdua. Agaknya mereka belum lari jauh. Kuan Xiongbu penuh semangat. Tiba-tiba terdengar suara ketawa dan disusul kata-kata nyaring. Wah, sungguh mengagumkan sekali dua tangkai bunga kembar itu, demikian cantik dan gagah perkasa, pantas menjadi adik-adik Liong Te. Semua orang terkejut dan menengok. Betapa kaget dan heran hati mereka ketika mereka semua melihat adanya dua orang yang tahu-tahu telah berdiri di situ, padahal mereka tadi tidak mendengar suara apapun. Dari mana datangnya dua orang ini, dan bagaimana mereka bisa masuk tanpa menimbulkan suara sedikit pun? Yang seorang adalah pemuda tampan sekali, tampan dan gagah, pakaiannya juga amat indah dan mewah, kepalanya terlindung topi bulu burung berwarna kuning emas. Pemuda inilah yang tadi mengeluarkan suara dan sikapnya amat berwibawa dan angkuh. Orang kedua adalah seorang wanita yang juga amat cantik jelita, pakaiannya mewah, kedua lengan tangannya memakai gelang emas, pedang panjang tergantung di pinggang kiri sedangkan di punggungnya tergendong papan kayu salib. Kui Hok Boan terkejut setengah mati ketika mengenal wanita itu yang bukan lain adalah Kim Hong Liunio, sedangkan pemuda tampan gagah itu adalah Pangeran Cheng Han Ho. Juga Lan Lan dan Lin Lin mengenal wanita ini. Mana mungkin mereka dapat melupakan wanita yang telah membunuh ibu kandung mereka itu? Maka, dengan kemarahan yang meluap-luap, dua orang darah kembar ini mengeluarkan teriakan nyaring dan seperti menerima komando saja. Keduanya itu dengan berbareng telah meloncat ke depan sambil mencabut pedang mereka dan serentak mereka menyerang Kim Hong Liunio dengan pedang. Serangan mereka dilakukan dengan ganas karena terdorong oleh kemarahan melihat musuh besar ini. Lan dan Lin, jangan! Kui Hok Boan berseru kaget, akan tetapi dua orang anak perempuan itu tidak memperdulikan seruan ayah mereka. Bahkan mereka makin gemas mendengar larangan ayah mereka itu, teringat betapa dahulu pun ayah mereka ini sama sekali tidak pernah berdaya upaya untuk membalas kematian ibu kandung mereka. Dengan nekat mereka menyerang terus biarpun serangan pertama mereka tadi dengan amat mudahnya telah dielakkan oleh Kim Hong Liunio. Iblis betina keji, bentak Lan Lan. Kau harus menebus kematian ibu, bentak Lin Lin. Hahaha, bagus, bagus. Sungguh bersemangat dan menarik sekali.
Cheng Han Ho tertawa girang melihat keganasan dua orang darah kembar itu yang menyerang sucinya. Pergilah kalian, bentak Kim Hong Liu Nio. Kedua tangannya bergerak cepat. Lengan kiri yang dihias banyak gelang itu menangkis dua kali ke arah pedang dan dua batang pedang itu terlepas dari pegangan pemiliknya dan terpental jauh, sedangkan tamparan perlahan dengan tangan kanan membuat dua orang darah kembar itu terpelanting ke kanan kiri. Berani kau merobohkan mereka, bentak Wan Xiongbu marah. Engkau wanita kejam, bentak pula Te Beng Xin. Dua orang pemuda ini sudah menerjang maju untuk membela Lan Lan dan Lin Lin. Xiongbu telah mencabut pedangnya, sedangkan Beng Xin juga sudah mengayun golok besar di tangannya. Xiongbu! Beng Xin! Mundur kalian, bentak Kui Hok Boan dan dua orang pemuda itu terkejut, meragu saling pandang, kemudian melangkah mundur, tidak jadi melanjutkan serangan mereka. Akan tetapi Lan Lan dan Lin Lin sudah bangkit lagi dan biarpun mereka sudah tidak memegang senjata, mereka masih nekat, maju menerjang dan menyerang dengan tangan kosong. Lan dan Lin, jangan kurang ajar kalian, kembali Kui Hok Boan membentak, akan tetapi dua orang darah itu sama sekali tidak memperdulikannya, melainkan terus menyerang dengan pukulan-pukulan yang dahsyat. Hei! Lan Lan menghantamkan kepalan kanannya ke arah muka musuh besarnya itu. Hiat! Lin Lin juga menyerang, menonjok ke arah ulu hati dengan sekuat tenaga. Menjemukan kalian, bentak Kim Hong Liu Nio sambil menggeser kaki miringkan tubuhnya. Plak! Plak! Dua kali tangannya bergerak dan ternyata dia telah menotok pundak kedua orang lawan itu. Lan Lan dan Lin Lin mengeluh dan roboh terguling, tidak mampu bergerak lagi. Kalian ini bocah-bocah lancang berani menyerangku? Nah, bersiaplah untuk mati. Konio, harap ampunkan mereka. Kui Hok Boan meratap. Laki-laki ini memang mempunyai watak pengecut. Karena tahu bahwa wanita itu lihai sekali dan dia tidak akan mampu menandinginya, maka dia tidak berani berkutik dan hanya meratap minta ampun melihat nyawa dua orang putrinya terancam bahaya. Kim Hong Liu Nio menoleh dan tersenyum mengejek. Orang Shikui, engkau hendak membela mereka? Majulah. Tidak harap Konio ampunkan kami. Akan tetapi Kim Hong Liu Nio yang merasa dihina oleh dua orang darah kembar itu tidak memperdulikan ratapan ini, dia melangkah maju mengangkat tangan kirinya ke atas dan menampar ke arah kepala Lan Lan dan Lin Lin. Plak! Sebuah tangan menangkis tamparannya. Ai, Suci, jangan bunuh mereka. Mereka ini menarik sekali, sayang kalau dibunuh. Wah, sungguh manis dan serupa benar. Amat menarik. Sukar mengenal mana enci mana adik, dan andai kata diberitahu pun aku akan lupa lagi. Hahaha. Kelak aku akan minta kepada Sin Leong agar kedua adiknya ini diserahkan kepadaku. Aneh sekali, Kim Hong Liu Nio tidak jadi melanjutkan niatnya membunuh kedua orang darah kembar itu setelah dicegah oleh sutenya. Dan pada saat itu terdengar derap kaki banyak kuda, dan muncullah Kuan Chiang Kun memasuki ruangan itu. Hei, Kui Sicu, mana buronan-buronan itu? Begitu memasuki ruangan, Kuan Chiang Kun berseru kepada Kui Hok Boan. Ah, kiranya Paduka sudah mendahului ke sini, Pangeran? Dia memberi hormat kepada Cheng Han Ho, kemudian memberi hormat pula kepada Kim Hong Liu Nio sambil berkata. Dengan adanya Li Yap dan Pangeran di sini sebetulnya tidak perlu mengerahkan pasukan menangkap dua orang buronan pemberontak kecil. Hahaha. Melihat munculnya sahabatnya ini, legalah hati Kui Hok Boan. Wah, celaka, Kuan Chiang Kun, kedua orang itu telah berhasil meloloskan diri dan melarikan diri semalam. Ah! Kuan Chiang Kun berseru kaget. Hahaha, berkat ketangkasan dua orang darah kembar yang cantik dan gagah ini, kata Han Ho. Orang Shikui, kemana larinya mereka? Pertanyaan yang diajukan oleh Kim Hong Liu Nio dengan suara dingin ini membuat Kui Hok Boan gelagapan. Mereka, saya kemarin bicara tentang lembah naga, sudah pasti mereka itu menuju ke utara. Saya berani bertaruh nyawa mereka pasti melarikan diri ke utara. Kalau lari ke utara, tentu bertemu dengan pasukan kami di jalan, bantah Kuan Chiang Kun. Mereka itu tentu tidak berani melalui kota raja. Kenapa engkau begitu bodoh? Hayo, coba engkau pergunakan pikiranmu, kemana kiranya dua orang buronan itu lari, Kuan Chiang Kun? Han Ho bertanya sambil mentertawakan perwira itu. Perwira Shikuan itu kelihatan bingung, mukanya berubah merah dan sikapnya gugup.
Menurut penuturan Kui Sichu, agaknya mereka melarikan diri ke utara, akan tetapi kalau ke utara tentu bertemu dengan pasukan kita, maka agaknya, mereka itu tidak lari ke utara, Pangeran. Hahaha, jawabanmu itu bodoh sekali, Kuan Chiang Kun. Dan aku tahu bahwa Sin Leong amat cerdik. Coba bayangkan seandainya engkau menjadi dia. Engkau tahu bahwa dari utara datang serombongan pasukan seperti diceritakan oleh adik tiri yang manis itu, padahal engkau hendak melarikan diri ke utara, maka jalan mana yang akan kau ambil? Melarikan diri ke utara sudah pasti tidak mungkin melalui selatan, hanya bisa melalui barat atau timur. Dan karena engkau tahu bahwa pasukan tentu akan melakukan pengejaran, maka jurusan mana yang akan kau ambil? Melalui timur berarti melalui dusun-dusun dan kota-kota terbuka. Sedangkan melalui barat berarti melalui daerah pegunungan dan hutan-hutan. Wajah Kuan Chiang Kun berseri. Kalau begitu mereka tentu lari menuju ke barat. Pangeran Cheng Han Ho juga tertawa mengejek. Kalau begitu, mengapa engkau tidak lekas mengejarnya? Perwira itu memberi hormat. Terima kasih, Pangeran, lalu dia mengeluarkan aba-aba dan tak lama kemudian terdengar derap kaki kuda pasukan itu membalap ke arah barat. Kim Hong Liunio menghampiri Kui Hok Boan, memandang sejenak lalu berkata dengan suara dingin. Orang Shikui, kembali engkau melibatkan dirimu, dulu dengan istri orang Shichia dan kini malah dengan puteranya. Akan tetapi, Kounio, saya telah berusaha menghubungi Kuan Chiang Kun untuk menangkap mereka, Kui Hok Boan membantah dengan wajah pucat. Dan siapa yang memberitahu mereka sehingga lolos? 2 orang putrimu, bukan? Seharusnya kubunuh mereka, akan tetapi karena pangeran sayang kepada mereka, maka engkau ayahnya yang sepatutnya menjadi gantinya. Wajah Kui Hok Boan makin pucat, dan terdengar Cheng Han Ho tertawa bergelak. Hahaha, Suci, hayo potong saja hidungnya atau sepasang telinganya. Orang Shikui itu makin ketakutan. Dia tahu bahwa melawan wanita itu akan sia-sia belaka. Kepandaiannya masih terlalu jauh untuk dapat menandinginya, dan dia tidak melihat jalan lain untuk menyelamatkan dirinya, apalagi setelah melihat betapa Kuan Chiang Kun tadi amat takut kepada pemuda tampan yang disebut pangeran ini. Kedua kakinya menjadi lemas dan dia menjatuhkan dirinya, berlutut di depan 2 orang itu. Ampunkan hamba, ratapnya. Tiba-tiba Lan Lan dan Lin Lin yang sudah mengambil kembali pedang mereka yang tadi terlempar, melompat ke depan ayah mereka dengan pedang di tangan. Jangan membunuh ayah kami, bentak Lan Lan. Kalau kami yang bersalah, hukumlah kami, ayah kami tidak bersalah, bentak Lin Lin. 2 orang darah kembar itu berdiri berdampingan dengan pedang di tangan, wajah mereka yang cantik itu memerah dan mereka siap bertanding mati-matian untuk melindungi ayah mereka. Melihat betapa sang ayah berlutut minta ampun dengan wajah pucat, sebaliknya 2 orang anak kembar itu berdiri menentang dan melindungi ayah mereka dengan wajah merah. Cheng Han Ho bertepuk tangan memuji. Hahaha, sungguh mengherankan sekali seekor ular tanah yang merayap dapat mempunyai 2 orang anak seperti sepasang naga terbang di angkasa. Betapa gagahnya, betapa cantiknya. Suci, biarkan aku menghadapi mereka. Sambil tersenyum manis pangeran itu melangkah maju mendekati sepasang darah kembar itu, memandang mereka penuh kagum. Nona berdua sungguh manis dan gagah sekali, benarkah kalian hendak melindungi ayah kalian? Akan kami bila sampai mati, jawab Lan Lan tegas sambil memandang pangeran itu dengan mata bersinar penuh ketekadan. Kalian hebat. Daripada menggunakan kekerasan, bukankah lebih baik kalian ikut bersamaku menjadi kekasihku dan kami akan mengampuni ayah kalian? Tidak sudi, bentak Lin Lin marah. Lebih baik kami mati, teriak pula Lan Lan. Han Ho menoleh kepada Sucinya yang memandang dengan wajah dingin saja. Lihat, Suci, betapa gagahnya mereka ini. Sayang masih terlampau muda, bagaikan bunga belum mekar benar. Beri waktu 1-2 tahun lagi dan mereka akan menjadi sepasang bunga yang semerbak harum dan hebat. Kemudian pangeran ini kembali menghadapi Lan Lan dan Lin Lin. Engkau belum tahu aku siapa dan biarlah kita saling berkenalan melalui pertandingan. Nah, aku akan membunuh ayah kalian, kalian boleh membelanya. Dengan tertawanya yang memikat, Han Ho lalu menggertak hendak memukul Kui Hok Boan. Melihat ini Lan Lan dan Lin Lin cepat menerjangnya dan menyerang dengan pedang mereka, bukan hanya untuk mencegah pangeran itu mengganggu ayah mereka melainkan juga untuk merobohkan pangeran yang ceriwis itu.
Akan tetapi, dengan amat mudahnya Han Hou menghindarkan sambaran dua batang pedang itu sambil tertawa-tawa menggoda. Lan Lan dan Lin Lin menjadi makin marah dan mereka sudah nekat untuk mengadu nyawa. Hati kedua orang darah kembar ini sudah merasa sakit bukan main, bukan hanya sakit karena melihat penghinaan-penghinaan dua orang ini, terutama sekali sakit melihat sikap ayah mereka yang mereka anggap amat pengecut dan memalukan itu. Melihat ayahnya berlutut dan meratap-ratap minta ampun, mereka tak dapat menahan rasa jijik dan malu, maka mereka nekat maju menentang dua orang itu biarpun mereka cukup maklum bahwa mereka, terutama wanita iblis musuh besar mereka itu, memiliki kepandaian yang amat lihai. Kini, melihat pangeran itu bermaksud kurang ajar terhadap mereka, Lan Lan dan Lin Lin sudah menyerangnya dengan nekat dan mati-matian, mengerahkan seluruh kepandaian dan tenaga mereka. Akan tetapi mereka tidak tahu bahwa pangeran ini memiliki kepandaian yang amat hebat pula. Betapapun mereka menyerang dengan ganasnya, tidak pernah ujung pedang mereka dapat menyentuh tubuh pangeran itu yang hanya berloncatan ke sana-sini sambil tersenyum girang seperti seekor harimau mempermainkan dua ekor kelinci sebelum diterkamnya. Hahaha, cukuplah, kalian benar-benar mempunyai semangat berkobar-kobar, kelak akan menjadi kekasih yang menyenangkan sekali, kata pangeran itu. Akan tetapi ucapan ini bahkan makin mengobarkan api kemarahan di hati sepasang darah kembar itu, dan sambil berseru nyaring mereka menusukkan pedang mereka ke arah dada pangeran itu dengan kekuatan sepenuhnya. Tiba-tiba dua tangan pangeran itu bergerak mendahului. Tuh! Tuh! Jari tangan kanan kiri telah berhasil menotok pundak kiri dua orang darah itu dan di lain saat dia sudah menangkap pergelangan tangan yang memegang pedang sehingga Lan Lan dan Lin Lin tidak mampu berkutik lagi. Ketika mereka hendak menggerakkan tangan kiri, ternyata lengan kiri mereka sudah lumpuh tertotok, dan pada saat itu, sambil tersenyum Han Hou lalu melangkah maju dan mencium pipi dua orang darah kembar itu bergantian. Lan Lan dan Lin Lin hanya mampu menarik muka mereka untuk mengelak, akan tetapi tetap saja pipi mereka kena dicium. Lepaskan mereka. Xiong Bu meloncat ke depan diikuti oleh Beng Xin. Xiong Bu. Beng Xin, jangan lancang. Mundur kalian, bentak Kui Hok Boan yang masih berlutut dan dua orang muda itu kembali menahan kemarahan mereka dan tidak jadi bergerak, mundur kembali. Sementara itu, Han Hou sudah menepuk pundak kanan Lan Lan dan Lin Lin. Dua orang darah itu mengeluh lirih dan roboh dengan tubuh lemas. Hahaha, menyenangkan sekali. Orang Shikui, aku mengampunkan engkau, akan tetapi engkau harus berjanji bahwa setahun lagi engkau akan menyerahkan dua orang putrimu ini kepadaku. Antarkan saja ke istana, cari aku, Pangeran Cheng Han Hou. Mengertikah engkau? Kui Hok Boan yang masih berlutut itu mengangguk-angguk. Hamba mengerti dan hamba mengaturkan terima kasih atas anugerah ini, Pangeran. Dan memang orang Shikui itu girang bukan main. Kalau dua orang putrinya menjadi istri pangeran, tentu saja derajatnya akan naik tinggi sekali. Suci, hayo kita cepat mengejar Xin Liong. Han Hou berkata dan sekali berkelebat, dia lenyap dari situ. Kim Hong Liunio mendengus ke arah Kui Hok Boan, lalu berkelebat pula dan lenyap. Kui Hok Boan, Xiong Bu dan Beng Xin melongo keheranan dan bergidik melihat kelihayan dua orang yang seperti iblis itu. Kui Hok Boan lalu menghampiri dua orang putrinya dan membebaskan totokan atas diri mereka. Setelah dua orang putrinya itu bangkit berdiri, Kui Hok Boan mengelus jenggotnya memandang kepada mereka. Baik sekali nasib kita, terutama sekali nasibmu, Lan dan Lin, kalian menjadi tunangan seorang pangeran. Lan Lan dan Lin Lin memandang kepada ayah mereka dengan mata terbelalak, seolah-olah ditampar karena mereka sungguh tidak mengerti mengapa ayahnya bersikap serendah itu. Mereka mengeluh dan berlari memasuki rumah sambil menangis. Kui Hok Boan mengira bahwa mereka itu seperti biasanya anak-anak perawan kalau mendengar tentang perjodohan mereka, merasa malu dan menangis, maka dia mengikuti mereka dengan suara ketawa puas. Paman, sebaiknya Paman membawa Lan Moi dan Lin Moi dan cepat pergi dari sini, tiba-tiba Kuan Xiong Bu berkata. Kui Hok Boan menghentikan tawanya dan memandang heran. Kenapa? Buko benar, Paman. Sebelum mereka itu datang lagi, sebaiknya Paman dan kedua adik sudah pergi dari sini dan Lan Moi berdua Lin Moi tidak akan menjadi korban. Apakah kalian sudah menjadi gila? Lan Lan dan Lin Lin akan menjadi istri atau setidaknya selir-selir pangeran. Itu merupakan suatu kehormatan besar.
mereka akan hidup mulia dan mewah di dalam istana, dan aku akan disebut mertua pangeran. Hahaha, siapa kira kemuliaan akan kudapatkan melalui kedua anak kembarku itu? Xiongbu dan Beng Xin saling pandang dan muka mereka menjadi pucat. Akan tetapi, Paman, Lan Moi dan Lin Moi akan menjadi permainan pangeran keparat itu. Xiongbu berseru. Dan mereka berdua tidak sudi menjadi permainan pangeran itu, sambung Beng Xin. Kui Hok Boan memandang kepada mereka berdua dengan alis berkerut. Hal ini bukan urusan kalian dan kalian tidak usah mencampuri. Dan lain kali, tanpa perintahku, kalian tidak boleh lancang hendak turun tangan. Apa kalian kira kalian akan dapat menang melawan pangeran dan sucinya itu? Mereka adalah orang-orang sakti, selain sakti juga berkedudukan tinggi di istana. Menjadi musuh pangeran jelas celaka, sama dengan bunuh diri. Akan tetapi menjadi mertuanya, bahkan kalian sendiri akan ikut terangkat derajat kalian. Pergilah. Dua orang pemuda itu dengan wajah pucat lalu pergi meninggalkan Kui Hok Boan yang masih berseri-seri membayangkan betapa bahaya maut yang baru saja mengancam dia sekeluarga berubah menjadi berkah yang sama sekali tak pernah dimimpikannya. Menjadi mertua pangeran. Bayangkan saja. Akan tetapi, bayangan-bayangan muluk dari Kui Hok Boan ini pada keesokan harinya berubah menjadi kebingungan dan kemarahan ketika melihat dua orang puterinya tidak berada di dalam kamar mereka. Kamar itu telah kosong dan dua orang puterinya telah lolos dan pergi meninggalkan rumah sambil membawa beberapa potong pakaian dan uang bekal, tanpa meninggalkan surat atau jejak. Lan Lan dan Lin Lin telah lolos dan pergi dari rumah itu karena mereka merasa muak dengan sikap ayah mereka, dan terutama sekali karena mereka tidak sudi diserahkan oleh ayahnya kepada pangeran itu. Mereka berdua mengambil keputusan untuk minggat dan mencari Sin Leong karena daripada ikut ayah mereka yang berwatak pengecut, pengkhianat dan penjilat itu, mereka lebih suka ikut merantau bersama kakak tiri mereka. Tentu saja Kui Hok Boan menjadi bingung dan panik seperti kebakaran jenggot. Bukan saja dia kehilangan dua orang putri yang dicintanya, akan tetapi juga kehilangan bayangan muluk itu, dan terutama sekali dia akan terancam bahaya dari pihak pangeran itu dan sucinya kalau sampai dia tidak dapat menemukan kembali dua orang putri mereka. Xiongbu, Beng Xin, apa kerja kalian ini sampai tidak tahu mereka itu melarikan diri? Hayo kalian pergi cari mereka sampai dapat. Dan jangan pulang kalau belum berhasil menemukan mereka, bentaknya dengan marah kepada dua orang pemuda itu. Kuan Xiongbu dan Tei Beng Xin lalu membawa senjata dan pakaian, berangkat mencari dua darah kembar itu dan agar lebih cepat bisa berhasil, mereka berpencar, Xiongbu mengejar ke barat dan Beng Xin mengejar ke timur. Tinggal Kui Hok Boan seorang diri dan dia duduk termenung di depan rumah, wajahnya muram membayangkan kedukaan, kekecewaan dan kekhawatiran. Setiap keinginan untuk menyenangkan diri sendiri selalu mendatangkan pertentangan, kebencian dan kesengsaraan. Keinginan untuk menyenangkan diri sendiri ini dapat saja berselubung dengan pakaian atau istilah yang lebih tinggi, lebih halus atau lebih mulia, seperti demi kebahagiaan anak, demi kemajuan golongan, demi partai, demi agama, atau demi bangsa. Padahal, semua itu hanya berintikan, demi aku, yang berarti pengejaran keinginan untuk senang pribadi itulah. Di mana terdapat pamrih menyenangkan diri sendiri, di situ sudah pasti tidak ada cinta kasih. Pamrih menyenangkan diri pribadi meniadakan cinta kasih, karena demi untuk mencapai kesenangan itu segala sesuatu adalah benar atau salah disesuaikan dengan tujuan mencapai kesenangan itu. Dan siapapun juga orangnya, yang menjadi perintang untuk mencapai kesenangan bagi diri sendiri, sudah pasti akan ditentang, dibenci dan dimusuhi. Maka terjadilah pertentangan, permusuhan, kebencian, yang semua itu merupakan pintu-pintu yang lebar menuju jurang kesengsaraan. Seperti juga Kui Hok Boan dalam menghadapi perkara itu. Bisa saja dia mengemukakan alasan bahwa kalau sampai kedua orang putrinya menjadi istri atau selir pangeran, tentu dua orang putrinya itu akan berbahagia hidupnya. Seolah-olah kebahagiaan kedua orang putrinya itu dialah yang menentukan. Dan kalau dua orang putrinya itu menentang, dia lalu menjadi marah, benci, duka, kecewa. Inikah yang dinamakan cinta kasih orang tua terhadap anaknya? Betapa banyaknya orang tua yang baik disadarinya maupun tidak, bertindak seperti Kui Hok Boan ini, dan toh masih merasa benar selalu. Benarnya sendiri. Orang tua seperti ini selalu menganggap bahwa dia lebih mengerti, lebih berpengalaman, lebih ini dan itu sehingga dia berhak menentukan jalan hidup anaknya menurut dia, tentu akan berbahagia.
Semua diaturnya, dengan alasan demi anaknya demi kebahagiaan anaknya, akan tetapi kalau si anak menolak dia menjadi marah dan membenci anaknya. Inikah cinta kasih? Yang setiap saat berubah menjadi benci kalau keinginannya dibantah? Betapa bodohnya, betapa butanya. Bukankah orang yang mencinta akan merasa ikut bahagia kalau melihat orang yang dicintanya itu berbahagia dan ikut berduka kalau melihat orang yang dicintanya itu sengsara? Cinta yang menuntut kesenangan untuk diri pribadi sama sekali bukan cinta, melainkan nafsu memuaskan diri sendiri belaka. Orang bisa saja, dan semua ini adalah lihainya sang pikiran, lihainya si aku, menyelubungi pula si aku yang ingin senang sendiri itu dengan istilah yang muluk-muluk, seperti pengorbanan. Cinta adalah pengorbanan, katanya. Padahal, orang yang merasa bahwa dia telah berkorban diri demi cinta juga menginginkan kesenangan melalui pengorbanan itulah, yang menimbulkan bangga diri merasa suci, dan sebagainya lagi yang tak lain tak bukan juga merupakan kesenangan yang dikejar. Dan semua bentuk kesenangan, yang kasar, yang halus, yang rendah, yang tinggi, selalu pasti dibayangi oleh kekecewaan, kebosanan dan kedukaan. Orang tua yang bijaksana tidak akan mengekang anaknya, tidak akan menekan anaknya, tidak akan mempergunakan anaknya untuk menyenangkan diri sendiri, membanggakan diri sendiri, tidak akan memperalat si anak untuk mendatangkan kepuasan, kebanggaan, atau kesenangan bagi diri sendiri. Bersambung ke bab 47. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.